Kita lihat sekarang materi pertama, yaitu bagaimana kita memahami discounted cash flow atau aliran kas yang didiskonto atau terdiskonto ya, disingkat dan DCF. Nah, teori discounted cash flow ini didasari pada konsep time value of money atau nilai waktu dari uang, di mana aliran kas yang akan diterima di masa yang akan datang itu dapat dinilai sekarang dengan menggunakan faktor diskonto atau diskon faktor. Jadi bahwa nilai di masa yang akan datang dinilai saat ini dengan menggunakan tingkat bunga tertentu ya. Nah, faktor diskonto ini atau diskon faktor ini adalah berupa bunga ya. Adapun proses penilaian aliran kas atau cash flow ini di masa depan atau future value-nya ini dinamakan pendiskontoan aliran kas atau discounted cash flow atau DCF tadi ya. Nah, pendiskontoan aliran kas ini adalah untuk menilai aliran kas di masa depan yang dinilai sekarang atau present value-nya. Adapun proses pendiskontoan aliran kas ini terdiri dari yang pertama adalah melakukan perkiraan atau estimasi aliran kas di masa yang akan datang, kemudian melakukan penilaian risiko aliran kas di masa yang akan datang, kemudian menganalisis penilaian risiko ini dihubungkan dengan aliran kasnya, dan penentuan nilai sekarang dari aliran kas, ya, present value-nya. Kita lihat bagaimana sih cara kerjanya dari discounted cash flow tersebut. Nah, metode discounted cash flow ini bekerja dengan cara mengestimasi arus kas di masa depan atau di masa yang akan datang untuk kemudian didiskontokan dan akan menghasilkan nilai arus kas tersebut pada masa kini, jadi present value-nya. Adapun rumusnya adalah ini DCF ya. Cash flow tahun pertama ini dibagi 1 ditambah R pangkat 1 tambah cash flow tahun kedua dibagi 1 tambah R pangkat 2 terus sampai berapa tahun ya. Kalau misalkan 10 tahun ya berarti ini cash flow tahun ke-10 dan bunga ini LT-nya adalah tahun ke-10. Jadi di sini yang CF ini cash flow ya tahun arus kasnya, sedangkan CFT ini adalah arus kas di masa yang akan datang, dan R adalah tingkat diskontonya atau tingkat bunganya, dan T ini adalah periodenya. T adalah periodenya. Jadi di sini periodenya ya. Sebetulnya kalian juga bisa menggunakan tabel present value ya. Kalau kesulitan kalian punya buku manajemen keuangan itu di halaman belakang itu ada tabel present value. Jadi nilai sekarang di masa yang akan datang untuk nilai Rp1 dan berikutnya itu dari tahun pertama sampai dengan tahun kesekian yang ada semua. Kecuali memang kalau ternyata bunganya yang kesulitan ada, kalau misalkan bunganya dalam bentuk misalkan 1,5% itu nggak ada di tabel ya, berarti harus dihitung manual seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana estimasi arus kas ini ya. Nih, arus kas ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah arus kas permulaan atau initial cash flow. Ini umumnya negatif ya, karena di sini berupa pengeluaran. Jadi ini adalah arus investasi awalnya ya. Kemudian arus kas operasinya adalah operating cash flow. Ini umumnya positif ya, berupa penerimaan tahunannya. Dan arus kas terminalnya, terminal cash flow, ini juga umumnya adalah positif atau penerimaan juga. Kita lihat contoh perkiraan atau estimasi aliran kas di masa yang akan datang. Oke, seperti ini ya. Di sini ada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Nah, tahun 2006 ini ada tahun awalnya adalah awal pertama di investasinya. Misalkan bangunan $12.000, peralatan $8.000, kenaikan modal kerja $6.000, sehingga total investasinya adalah yaitu $26.000 ya. Inilah investasi yang dikeluarkan
oleh perusahaan sebesar 26.000 dolar. Berikutnya adalah, nah ini aruskan operasinya ya, dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010, sehingga menghasilkan aruskan operasi ya untuk tahun 2007 6.702 dolar, tahun 2008 7.149 dan seterusnya. Maka kita buatlah ya, berikutnya adalah kita akan membuat arus kas terminalnya ya. Tahun 2006 ini adalah tahun awal investasi. Jadi perusahaan mengeluarkan investasi sebesar 26.000 dolar. Tahun 2007 ada penerimaan 6.700, tahun 2008 7.149, tahun 2009 6.733, dan tahun 2010 ini adalah 23.116 dolar. Maka kita lihat selanjutnya adalah dari kesimpulannya arus kas ini adalah, jadi tahun pertama ini ya perusahaan mengeluarkan investasi 26.000, kemudian ada penerimaan kas tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 sebanyak 23.000 dolar. Maka kita menghitung ya discounted cost cash flow ini kebalik ya. Saat ini ya. Jadi dari sekarang dari aliran kas bersihnya selama 4 tahun dengan tadi tingkat bunganya tadi berapa persen, maka kita bisa menghitung ya tingkat bunganya adalah 10% di sini ya, tingkat bunganya perusahaan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kalian bisa hitung nilai sekarangnya kalau tidak menghubungkan dengan nilai waktu dari uang, maka kita bisa langsung jumlahin. Tapi karena ada tadi diskon faktornya 10%, maka kita bisa menghitung berapa nilai sekarang dari investasinya ya. Nah, nantinya arus kas bersihnya adalah net present value-nya, yaitu 26.000 dolar dikurangi dengan nilai sekarang masing-masing pendapatan tersebut atau penerimaan kas tersebut. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai uang di masa yang akan datang atau future value ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah rumus untuk menghitung nilai uang di masa sekarang atau present value-nya. Jadi ini kalau misalkan pada saat ini kita punya uang misalkan 5 juta rupiah, kemudian dengan bunga sekian persen, misalkan 10%, yang dalam jangka waktu 5 tahun, maka kita bisa menghitung nilai uang kita di masa yang akan datang dengan bunga 10%, 5 tahun yang akan datang berapa. Kalau ini sebaliknya, ini adalah nilai uang sekarang atau present value ya. Jadi ini contohnya misalkan kita ada orang yang menjanjikan akan memberikan uang misalkan 5 juta rupiah 5 tahun yang akan datang. Kalau diketahui tingkat bunganya misalkan 10%, jadi maka kita bisa menghitung berapa sih nilainya sekarang ini kalau bunganya 10%, 5 tahun jangka waktunya 5 tahun, kalau sekarang ini nilainya berapa. Jadi 5 juta rupiah 5 tahun yang akan datang, kita bisa menghitung nilainya pada saat ini. Ini adalah gambar bagaimana perhitungan nilai sekarang dari masing-masing perhitungan tersebut ya. Berikutnya adalah ini contoh bagaimana menghitung atau cara menghitung formulasi dari aliran kas yang didiskontokan ya. Misalkan ini cash flow-nya dari tahun ke tahun sebanyak 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar. Jadi ini penghitungannya. Nah, pada nilai 100 dolar satu tahunnya akhir tahun pertama itu dengan bunga 10%, nilai sekarangnya adalah cuma 91 dolar. Tahun kedua cuma 83 dolar, tahun ketiga 75, tahun keempat 68, dan tahun ke-5 adalah 62. Sedangkan tahun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahun ke-6 ini adalah akhirnya jumlahnya sebesar 120. Sehingga dijumlahin ya penerimaan kas selama 6 tahun ini sebesar 565 juta dolar.
Berikutnya adalah investasi alternatif ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita akan berinvestasi untuk obligasi, bagaimana caranya melakukan penilaian terhadap obligasi ini. Nilai obligasi ini adalah nilai sekarang atau present value dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh penerbitnya dari waktu sekarang hingga pada jatuh temponya ya. Jadi obligasi itu kan merupakan hutang ya, hutang jangka panjang, di mana hutang jangka panjang itu dari obligasi ini ada di dalam sertifikat obligasi tersebut tercantum nilai nominalnya, kemudian tercantum juga jangka waktunya, dan dicantumkan juga bunga tahunannya. Maka setiap tahun kita kalau punya membeli obligasi, misalkan jangka waktunya 10 tahun dengan bunga 10%, maka secara rutin setiap tahun kita akan memperoleh bunga 10% dari nilai nominalnya. Dan pada akhir jatuh temponya ada misalkan tahun ke-10, maka uang yang 10 juta itu akan dikembalikan plus bunganya yang tadi 10%. Nah, tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai obligasi adalah merupakan pengembalian yang disyaratkan, yang mungkin akan berbeda dari tingkat bunga kupon obligasinya sendiri ya. Sedangkan obligasi ini dapat dijual dengan harga diskon pada par atau dengan harga premium. Jadi pada par ini adalah pada nilai nominalnya atau juga pada nilai tertinggi ya pada saat sesuai dengan nilai pasarnya. Sedangkan jumlah waktu tempo itu mempengaruhi juga nilai obligasinya ya. Nah, kita lihat sekarang ada bagaimana melakukan penilaian obligasi atau bond valuation ya, valuation. Present value interest factor annuity-nya atau nilai sekarang tahunannya atau kita singkat dengan PVIFA merupakan faktor bunga nilai sekarang untuk anuitas biasa dengan pembayaran periode N-nya dan ini jangka waktunya didiskontokan dengan bunga R dalam persen ya per periode, sehingga nilai sekarang dari bunga tahunannya adalah bisa dilihat dari nilai sekarang atau present value of annuity yang terdapat di dalam lampiran. Nanti ada tampilannya. Rumusnya adalah ini BO sama dengan I ya, dikali sigma N sama dengan T. Jadi ini N ini adalah nilai N ini adalah jangka waktunya, T ini adalah tingkat bunganya, sama dengan 1 kali 1 per 1 plus RD pangkat T ditambah M dikali 1 plus per 1 plus RD pangkat N, atau bisa juga disingkatkan bahwa I sama dikali PVIFA RDN tambah M kali PVIA RDN, di mana present value interest factornya adalah ini merupakan faktor bunga nilai sekarang untuk jumlah sekaligus yang diterima pada periode N di masa depan didiskontokan pada R persen, R ini tingkat bunganya per periode, sehingga present value interest factor ini bisa dilihat dari tabel present value yang terdapat di dalam lampiran. Jadi kalau kalian lihat ya buku-buku laporan keuangan ini, tabel present value ini ada ya di belakang tuh ada tabel present value. Nah, keterangan dari formulasi ini adalah BO ini adalah nilai obligasi pada waktu saat ini atau pada I adalah bunga tahunan yang dibayarkan dalam dolar atau rupiah ya. Sedangkan N adalah jumlah tahun hingga jatuh temponya. M adalah nilai par di dalam dolar atau rupiah ya. Sedangkan RD adalah tingkat pengambilan obligasi ya, tingkat pengambilan. Kita lihat contohnya ya. Misalkan ini ada salah satu tim ya. Tim Sanchez ini ingin menentukan nilai obligasi Mills Company pada saat ini dengan asumsi bahwa bunga atas penerbitan obligasi perusahaan Mills ini dibayarkan setiap tahun dan pengembalian yang diperlukan sama dengan tingkat bunga kupon obligasinya, di mana I sama dengan $100, sedangkan RD-nya adalah 10%, M-nya adalah $1.000 dan N-nya adalah 10 tahun.
Nah, perhitungan yang terlibat di dalam menemukan nilai obligasi ini digambarkan secara grafis pada garis waktu atau timeline sebagai berikutnya. Ini the timeline-nya seperti ini. Ini adalah jangka waktunya selama 10 tahun. Maka nilai B0-nya adalah seperti ini ya. 385,54 dibagi 1000 dolar. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Kita masukkan ya nilainya ini ya. Kita masukkan angka-angka tadi, ketemulah nilai obligasi tersebut sebesar 1000 dolar. Kita contoh soalnya, misalkan RD-nya atau tingkat bunganya depositonya adalah 12%. Maka kita bisa menghitung BI-nya adalah I dikali PP ditambah M dikali PP RD, di mana I-nya adalah 100 dolar. Ini nilai sekarangnya nih ya. Kalian ini bisa melihat ya angka-angka ini sebetulnya di dalam tabel tadi ya, tabel percent value. Maka ketemunya adalah nilai sekarangnya adalah 887 dolar. Nah, sekarang bagaimana kalau tingkat bunganya 8%? 8% jadi kembali lagi. Sekali lagi kalian ini harus rajin melihat buku ya. Kalau kalian punya buku manajemen keuangan itu ada di belakang itu. Maka ini adalah jadi jangka waktunya 10 tahun dengan nilai 10 tahun Rp1 10 tahun ya 10 tahun yang akan datang itu dihitung sekarang ya setiap tahun. Jadi kalau tidak ada bunga kan 1 kali 10. Nah, dengan bunga 10% nilai sekarangnya cuma 6,7 ya. Jadi bukan 10 tapi 6,7. Nah, ini nilai sekarang 10 tahun yang akan datang yaitu 0,463 dengan bunga 10%. Maka ketemu nilai sekarangnya adalah 1134. Kalau bunganya 8%. Yang kedua adalah stock valuation, ya, jadi penilaian saham ya, di mana rumusnya adalah P0 sama dengan DT dibagi 1 ditambah RS pangkat 1 sampai dengan pangkat sekian ya, sekian tahun. Maka di sini adalah di mana P0 itu adalah nilai obligasi pada waktu 0, sedangkan DT adalah bunga tahunan dibayarkan dalam dolar atau rupiah ya. Sedangkan RS adalah tingkat pengembalian obligasi atau return dari obligasi. Nah, dalam beberapa keadaan khusus yang berguna, kita bisa mendapatkan nilai saham. Yang harus kita lakukan adalah membuat berapa asumsi yang disederhanakan tentang pola dividen di masa depan. 3 kasus yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dividen memiliki tingkat pertumbuhan 0. Yang kedua adalah tingkat dividen tumbuh pada tingkat yang konstan. Dan yang berikutnya adalah tingkat dividen tumbuh pada tingkat yang konstan setelah beberapa. Oke, kita bahas tentang bagaimana dividen yang memiliki tingkat pertumbuhannya 0. Bagian saham biasa di perusahaan dengan dividen konstan ini akan sangat mirip dengan saham preferen ya. Jadi saham preferen atau saham prioritas ini di mana pertumbuhannya konstan ya. Nah, dividen atas saham preferen ini memiliki pertumbuhannya 0. Sehingga dengan demikian atau konstan sepanjang waktu ya. Karena dividen selalu sama, saham ini dapat dipandang sebagai saham biasa dengan arus kas D setiap periode. Dengan demikian, persamaan nilai per sahamnya yaitu adalah ya ini P0 sama dengan D per R, di mana R ini adalah required return atau tingkat pengembalian yang diharapkan ya. Kalau misalkan ini contohnya soal di mana Paradise Prototyping Company ini memiliki kebijakan membayar dividen 10 dolar per saham setiap tahun. Jika kewajiban ini dilanjutkan tanpa batas waktu, berapa nilai saham perusahaan tersebut jika return yang diharapkan adalah sebesar 20% ya. Maka jawabannya adalah saham dalam kasus ini berjumlah untuk kekekalan biasa, sehingga saham tersebut bernilai 10 dolar dibagi dengan sahamnya returnnya dan 0,2 atau 20% atau sama dengan 50 dolar per sahamnya ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana untuk
dividen yang tumbuh pada tingkat yang konstan. Salah satu alasan perusahaan memilih dividen tumbuh pada tingkat yang konstan yaitu di mana pertumbuhan dividen tersebut stabil merupakan tujuan yang eksplisit. Jika dividen tumbuh pada tingkat yang tetap, maka kita telah mengganti masalah meramalkan jumlah dividen di masa depan yang tak terbatas. Nah, selama tingkat pertumbuhan atau growth-nya adalah lebih kecil dari tingkat diskonto atau R-nya, maka nilai sekarang rangkaian arus kas ini dapat ditulis sebagai berikutnya. P0 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G, G-nya tingkat pertumbuhannya, dibagi R besar dikurang G. Atau sama dengan D1 sama dengan R besar dikurang G. Ya. Kita lihat contohnya ya. D0 adalah sebesar 2,3 dolar, sedangkan R-nya adalah 13% dan G-nya adalah 5%, jadi tingkat pertumbuhannya 5. Maka harga per saham dalam hal ini adalah P0 ya, ini pertumbuh ya 2,3 dolar dikali 1 ditambah 0,05 atau 5% dibagi 0,13 dikurangi 0,5 sama dengan 2,415 dibagi 0,08 atau sama dengan 30,19 dolar. Nah, sekarang adalah dividen tumbuh pada tingkat yang tidak konstan atau tingkat pertumbuhannya super normal ya. Adapun alasan utama untuk mempertimbangkan pertumbuhan yang tidak konstan adalah untuk memungkinkan tingkat pertumbuhan supernormal selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk menghindari masalah karena harus meramalkan dan mendiskontokan jumlah dividen yang tak terhingga, maka disyaratkan bahwa dividen ini mulai tumbuh pada tingkat yang konstan di masa yang akan datang di masa depan. Ya, ini rumusnya adalah dividen yang diharapkan misalkan dalam 3 tahun ini tahun pertama 1 dolar, 2 dolar, 2,5 dolar. Maka kita lihat contoh soalnya masalah pertumbuhan ini tidak konstan, ini hanya sedikit lebih rumit jika dividen yang tidak nol untuk beberapa tahun pertama. Misalnya anggap Anda telah mendapatkan perkiraan dividen berikut untuk 3 tahun ke depan, jadi seperti ini ya. Ini adalah perkiraannya. Maka setelah tahun ketiga, dividen ini akan tumbuh dengan kecepatan konstan 5% per tahun. Kembalian yang dibutuhkan adalah 10%. Maka kita bisa menghitung berapa nilai saham hari ini. Ya. Ini cara menghitungnya. Maka jawabannya adalah ini cara. Jadi seperti biasa nilai saham adalah nilai sekarang dari semua dividen masa depan. Nah, untuk menghitung nilai sekarang ini, pertama-tama kita harus menghitung nilai sekarang dari harga saham 3 tahun ke depan. Jadi seperti kita yang lakukan sebelumnya. Kemudian kita harus menambahkan nilai sekarang dari dividen yang akan dibayarkan antara sekarang dan nanti. Jadi harganya dalam 3 tahun adalah seperti itu. Ini cara menghitungnya. Ya, harganya dalam jangka waktu 3 tahun ini sebesar 52,50 dolar. Sekarang kemudian kita dapat menghitung nilai total saham sebagai nilai sekarang dari dividen dari 3 dividen pertama ditambah nilai sekarang dari harga pada waktu P3 tadi ya, yang ini ya, 52,5. Maka P0 adalah ya seperti ini rumusnya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ditambah dengan P ketiga nih, maka ketemunya adalah 43,88 dolar. Dengan demikian nilai saat ini hari ini adalah dari saham ini pada hari ini sebesar 43,88 dolar. Nah, sekarang ini bahasan berikutnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital ya. Ini terjadi kalau perusahaan menggunakan modal dari berbagai sumber ya. Ada yang pertama mungkin berasal dari utang, bisa yang berasal dari saham preferan atau saham biasa, atau bisa juga berasal dari saham preferan dan saham biasa.
maka kita bisa menghitung karena biaya modal untuk masing-masing sumber modal itu berbeda-beda, maka harus dihitung biaya rata-rata biaya modal rata-rata tertimbangnya ya. Jadi weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang ini adalah pengembalian minimum yang dibutuhkan perusahaan untuk memuaskan semua investornya, termasuk para pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemegang saham preferen. Ya. Nah, salah satu konsep terpenting yang dikembangkan untuk mendiskon cash flow perusahaan di masa depan dilihat dari masa sekarang adalah biaya modal rata-rata tertimbangnya atau weighted average cost of capital. Biaya modal rata-rata tertimbang dari perusahaan ini terdiri dari firm's cost of equity dan cost of debt, ya, pemberatan dengan proporsi equity dan debt pada struktur modal perusahaan. Jadi lihat yang namanya struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri ya. Jadi di sini yang termasuk yang digunakan utang di sini adalah utang jangka panjang ya. Rumus weighted average cost of capital adalah seperti ini ya. Jadi sebetulnya yang pertama-tama kali adalah untuk biaya hutang itu harus dihitung setelah dikurangi dengan pajak ya. Jadi kita menghitung biaya hutang setelah pajak, sehingga di sini untuk biaya hutang itu harus dikali dulu dengan tarif pajak, baru ditambah dengan biaya saham preferen, ditambah dengan biaya saham biasa ya. Ya, MVD adalah nilai pasar saat ini dari hutang, MVCE adalah nilai pasar saat ini dari ekuitas, RD adalah biaya hutang atau cost of debt, dan RE adalah biaya yang berasal dari saham atau cost of equity. Kalau kita lihat contohnya ya, ini contoh soal. Misalkan biaya hutang sebelum pajak Hagiati adalah 5,7%. Ini sebelum pajak ya, berarti 57% itu harus nanti dihitung biaya hutang setelah pajak. Sedangkan tingkat pengembalian ekuitas yang disyaratkan adalah 11,8%. Perusahaan mengharapkan target struktur modal yang terdiri dari 20% pembiayaan hutang dan 80% pembiayaan ekuitas. Sedangkan tarif pajaknya adalah 33,33%. Nah, inilah dasar yang akan kita gunakan untuk menghitung biaya hutang setelah pajak ya. Kalau tadinya biaya hutangnya 5,7%, berarti harus dihitung setelah pajaknya. Kemudian kita diminta menghitung berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya atau biaya overall ya, overall cost of capital ya. Ini biaya modal keseluruhan. Maka kita bisa menghitung menggunakan rumus tadi ya. Ya, WAC-nya adalah 20% dikali 0,57% ya. Karena di sini tadi hutang itu proporsinya adalah 20% ya. Sedangkan saham itu 80%. Sehingga di sini hutang 5,7% ini cuma 0,20-nya. Nah, di sini adalah dikali 1 dikurangi pajaknya ini ya. Pajaknya 33,33%. Kemudian ditambah dengan biaya saham ya. Tadi sahamnya adalah 11,8%, sedangkan proporsinya adalah cuma 80%. Maka total biaya modalnya adalah overall cost of capitalnya atau weighted average cost of capitalnya adalah 10,2%. Sekarang kita lihat keterbatasan dari model diskonto abstrak tadi ya. Yang pertama adalah adanya ketidakpastian di masa mendatang. Yang kedua adalah proyek-proyek yang dinilai ini berdasarkan metode discounted cash flow ini bersifat lebih pasif. Kemudian yang ketiga, seluruh tingkat risiko yang diasumsikan ini sudah diwakilkan oleh discount rate ya. Dan yang keempat adalah model peramalan ini yang sulit dapat dengan mudah dimanipulasi. Pertemuan kita untuk pertemuan kedua yang bicara tentang discounted cash flow atau aliran kas yang didiskontokan atau pendiskontoan aliran kas. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat selalu. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang.
Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.